من به گازوی شهرانو زدم. Hanya 10 menit, tapi dunia berubah selamanya. Serangan ke-20 Iran mengguncang Israel, membawa dunia ke ambang perang global. Yang memecah langit dengan api. Tanggal dan jamnya tercatat. Namun rasa takut yang ditinggalkannya tak mengenal waktu. Di wilayah yang telah lama dibayangi konflik, malam itu berubah menjadi neraka di bumi. Dentuman di bawah langit senyap. Tanpa aba-aba, tanpa isyarat besar di layar berita. Dalam sekejap, sirene meraung menembus malam yang tenang di Israel. Namun berbeda dari sebelumnya. Sirene kali ini datang terlambat. Warga hanya punya detik, bukan menit, untuk bereaksi. Dan kemudian, boom! Langit terbelah. Tanah berguncang. Jendela-jendela pecah sebelum sempat ditutup. Serangan rudal terbaru dari Iran, yang ke-20 dalam beberapa waktu terakhir, menghantam dengan kekuatan brutal. Dan yang paling menakutkan, seluruh kehancuran terjadi hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Bukan serangan biasa. Beberapa jam sebelum serangan, dunia baru saja dikejutkan oleh langkah besar Amerika Serikat. Dalam sebuah operasi militer berskala besar, pasukan AS menghantam 3 fasilitas nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Presiden Trump menyebutnya sebagai langkah strategis dan presisi tinggi. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. Namun, balasan Iran datang lebih cepat dari dugaan siapapun. Salah satu menteri tinggi Iran mengeluarkan pernyataan yang menggetarkan. Apa yang kalian rusak hanyalah pintu depan. Tapi kalian tidak tahu apa yang kami simpan di dalamnya. Rudal kami tidak terhitung jumlahnya. Sebuah peringatan yang terdengar seperti ultimatum. Iran tidak hanya membalas. Mereka menghantam balik, dan kali ini langsung ke jantung Israel. Ledakan dan jeritan di tengah kegelapan. Ketika rudal menghantam permukiman padat, tidak ada cukup waktu untuk berlari. Anak-anak tertidur dan tak pernah bangun lagi. Orang tua kehilangan segalanya dalam 1 detik. Bangunan yang pernah penuh tawa, kini hanya puing dan abu. Kami menarik puluhan mayat dari reruntuhan hanya dalam 1 lokasi. Ujar David Ben-Gurion, seorang petugas medis yang tak kuasa menahan air mata. Beberapa ahli militer menduga Iran menggunakan jenis senjata baru. Kemungkinan rudal jarak menengah dengan hulu ledak yang dimodifikasi. Atau lebih mengerikan lagi, teknologi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dampaknya lebih luas, lebih cepat, lebih mematikan. Neraka 5 menit. Bayangkan ini. Dalam waktu yang lebih singkat dari lamanya lagu diputar di radio, ratusan nyawa melayang. Bangunan luluh lantak. Rumah sakit penuh sesak. Jalanan berubah menjadi medan perang kemanusiaan. Tidak ada perang yang kecil ketika warga sipil yang jadi korban. Dan kali ini, korban mencapai angka yang mengerikan. Sumber-sumber lokal memperkirakan lebih dari 3.000 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Dan lebih menakutkan lagi, angka itu terus bertambah setiap jam. Trauma kolektif, dunia terhenyak. Bukan hanya Israel yang terguncang. Seluruh dunia kini menahan napas.
Konflik yang selama ini dianggap terkendali telah memasuki fase baru, fase ketidakpastian total. ما چه گناهی کردیم تن بدنمون باید بلرزه؟ Komunitas internasional gemetar. PBB segera menggelar rapat darurat. Pemimpin dunia satu persatu mengutuk serangan ini. Namun di tengah diplomasi, rakyat biasa masih menangis dalam reruntuhan. Akankah Israel membalas? Dunia kini menunggu satu pertanyaan besar. Apakah Israel akan membalas? Jika ya, akankah balasan itu menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga? Ataukah dunia masih punya waktu untuk mencegah kehancuran total? Satu hal yang pasti, krisis ini bukan lagi sekadar konflik dua negara. Ini adalah titik api global. Sebuah domino yang jika jatuh, bisa menyeret seluruh dunia ke dalam gelombang perang modern terbesar dalam sejarah umat manusia. Tangisan dari reruntuhan hanya 5 menit. Tapi dunia tak lagi sama. Dalam diamnya malam, ketika sebagian besar dunia tengah terlelap dalam kenyamanan rumah mereka, sebuah kota yang dulu penuh kehidupan berubah menjadi puing dan debu. Dalam waktu yang bahkan lebih singkat dari jeda iklan di televisi, dunia berubah. 5 menit. Tidak lebih. Tidak kurang. Namun dalam 5 menit itu, kehidupan yang dibangun bertahun-tahun musnah seketika. Jalan-jalan yang biasa dipenuhi tawa anak-anak sekolah, ini hanya menyisakan suara angin yang menyesakkan, membawa aroma asap, reruntuhan, dan kehilangan. Mama, apakah besok kita masih bisa sekolah? Pertanyaan sederhana itu keluar dari mulut seorang anak kecil. Di tengah puing-puing bangunan yang hancur dan langit yang masih berwarna merah karena ledakan sebelumnya, sang ibu, dengan wajah yang lelah dan mata sembab, hanya bisa memeluknya erat di bawah atap darurat, atap yang bukan dari beton, bukan dari genteng, melainkan dari lembaran seng berkarat dan doa-doa yang tak pernah berhenti. Ia tak mampu menjawab. Karena bagaimana menjelaskan kepada seorang anak bahwa sekolahnya telah lenyap? Bahwa teman-temannya tak akan kembali? Bahwa hidup mereka takkan pernah sama lagi? 5 menit yang mengubah segalanya. Jam 2.03 dini hari. Sirene meraung. Tapi terlalu terlambat. Langit diterangi cahaya yang seharusnya tidak ada. Ledakan itu mengguncang tak hanya tanah, tapi juga hati manusia. Ratusan jiwa tertidur dalam mimpi yang tak pernah selesai. Mereka tidak bangun lagi. 5 menit, itulah yang dibutuhkan untuk memutus semua harapan. Ibu kehilangan anak. Anak kehilangan orang tua. Suami kehilangan istri. Dunia kehilangan nuraninya. Tuhan pun mungkin menangis malam itu. Ada yang berkata bahwa Tuhan selalu punya rencana. Tapi malam itu, bahkan langit pun seolah menangis. Hujan turun membasahi tanah yang sudah penuh dengan darah dan air mata. Apakah dunia akan bertindak? Atau apakah mereka akan kembali menunggu sampai kota berikutnya lenyap? Sudah terlambat? Pertanyaan yang sulit dijawab. Karena nyawa yang hilang tidak bisa dikembalikan. Bangunan bisa dibangun ulang, tapi jiwa yang trauma tidak semudah itu disembuhkan. Apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan?
perang bukan lagi hanya tentang peluru dan ledakan. Perang kini adalah pertarungan antara harapan dan keputusasaan. Antara kelalaian dunia dan jeritan mereka yang tak punya suara. Jika video ini membuatmu berpikir, jika hatimu ikut hancur mendengar suara anak kecil yang bertanya tentang sekolah di tengah reruntuhan, maka jangan diam. Tekan tombol like, bukan hanya sebagai dukungan untuk konten ini, tapi juga sebagai pernyataan bahwa kita peduli. Subscribe untuk terus mendapatkan berita dan analisis dari zona konflik dunia, bukan untuk menambah jumlah penonton, tapi agar cerita-cerita seperti ini tidak dilupakan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Haruskah dunia ikut campur lebih jauh? Atau, apakah semuanya sudah terlambat? Hanya 5 menit. Tapi dunia tak lagi sama. Karena hidup dan mati bisa terjadi secepat hentakan rudal. Dan kadang, hanya suara narasi seperti ini yang tersisa untuk mengingatkan dunia.